bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Sikap Hidup Orang Percaya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak lepas dari godaan, tidak lepas dari cobaan, dan juga banyak sekali hal di sekitar kita yang berusaha untuk merebut hidup kita, menghancurkan hidup kita. Iblis berusaha dengan giat supaya kalau bisa ia menanti dengan diam bahwa kalau ada celah dia akan masuk dan merusak setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita biarkan hidup kita sehingga akhirnya hidup kita ini dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, lalu iman kita diombang-ambingkan dan akhirnya iman kita mengalami kekandasan. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya supaya kita bisa mencapai suatu kemenangan, supaya kita bisa mencapai suatu keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, sikap yang harus kita miliki adalah waspada. Tadi firman Tuhan katakan bahwa berjaga-jagalah. Kata waspada ini sama bahwa kita itu harus bersikap awas, harus bersikap hati-hati. Jangan sampai kita ini terlena, jangan sampai kita ini tertidur dengan segala kenikmatan yang ditawarkan dunia, sehingga akhirnya kita membuka celah, sehingga akhirnya kewaspadaan kita terhadap keadaan di sekitar kita ini menjadi kendor. Lalu akhirnya iblis menggunakan hal ini dan merusak setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis sementara bekerja dengan luar biasa. Setiap gerak-gerik kita, apapun pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang hendak kita lakukan, semua dipantau oleh iblis. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan baik setiap kehidupan kita. Kita harus bersikap awas, kita harus berhati-hati supaya jangan sampai kita membuka satu celah di mana iblis bisa masuk ke dalam hati kita dan mengotori setiap kehidupan kita. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita sudah ada di dalam gereja beribadah, roh kita menyala-nyala untuk giat di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa daging kita ini lemah. Oleh karena itu, untuk bisa berwaspada dengan segala yang ada di sekitar kita, kita harus membangun hubungan kita yang kuat dengan Tuhan. Supaya apa? Pada waktu kita tekun berdoa, pada waktu kita tekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita ini mata rohani kita akan dibukakan, sehingga kita tuh dapat melihat celah-celah apa yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita menutupinya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki adalah berdiri dengan teguh di dalam iman. Cobaan dan ujian itu tidak mudah di dalam hidup kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh goyah.
Kita harus benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa kita harus membangun hubungan kita lebih erat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berpegang kepada janji-janji Tuhan. Contohnya sama seperti Abraham. Pada saat dia tidak tahu apa yang ada di hadapannya, tetapi karena dia percaya pada perkataan Tuhan, sehingga dia maju dan melangkah. Sekalipun firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun saat dia berjalan, sudah tidak ada lagi dasar untuk dia berharap. Tetapi dia tetap percaya karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah, itu tidak akan pernah mengingkari janjinya di dalam hidupnya. Oleh karena itu kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun iman kita dengan terus mendengarkan firman Tuhan. Supaya iman kita menjadi kuat, supaya iman kita menjadi teguh. Sehingga pada waktu keadaan di sekitar kita tidak lagi mendukung, pada waktu masalah menimpa kehidupan kita, lalu rasa-rasanya sudah tidak ada kekuatan untuk bertahan dan berharap, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah mengingkari janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu bersikaplah menjadi seseorang yang selalu berdiri teguh di dalam iman. Sikap yang ketiga yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, yaitu bersikap sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Bersikap sebagai seorang laki-laki itu berarti kita ini harus berani untuk menyatakan kebenaran, berani untuk mengatakan tidak kepada dosa, berani untuk tidak berkompromi dengan dosa. Karena pada waktu kita tidak berani untuk menyatakan atau menolak suatu kesalahan di dalam hidup kita, maka otomatis hidup kita ini akan dibawa untuk berkompromi dengan dosa. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan berpikir, oh nggak apa-apa, ini masih hal yang kecil, oh nggak apa-apa, dosa-dosa kecil, dosa ini dan dosa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk di dalam setiap keadaan apapun, mau keadaan itu sulit, mau keadaan itu tidak baik, mau keadaan itu begitu buruk, kita harus tetap menyatakan kebenaran. Kita harus tetap memberitakan Injil Tuhan. Kita harus tetap berani untuk tampil beda, berani untuk menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Karena pada waktu kita merasa takut untuk menyatakan kebenaran di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita membawa diri kita untuk berkompromi dengan dosa. Sehingga akhirnya hidup kita akan rusak dan kita tidak akan pernah mencapai kemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, tadi dikatakan bahwa selain kita berani, kita juga harus kuat. Mempertahankan iman kita, berdiri teguh, selalu waspada, selalu hati-hati, selalu awas. Semua hal itu tidak mudah. Berani untuk menyatakan kebenaran juga tidak mudah. Tetapi diingat firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetaplah kuat. Sekalipun beban yang ada di pundak kita itu terasa berat, sekalipun masalah itu menekan hidupnya kita, sekalipun keadaan di sekitar kita begitu menakutkan, tetaplah kuat. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bagi kita. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita yang sudah lelah menanggung setiap masalah, yang sudah lelah menanggung setiap ujian di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara yang terkasih, bersikaplah waspada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Tetaplah teguh di dalam iman. Beranilah untuk menyatakan kebenaran dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena kemenangan akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Saudara yang terkasih, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.